Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Welcome to Sunade Podcast. Perkenalkan siang ini saya sebagai host, nama saya Fitriana Sukirman, biasa dipanggil Fitri. Siang ini kita akan membahas marketing di sebuah perusahaan yang lebih tepatnya perusahaan otomotif nih, dan yang ya lumayan cukup mendunia sih. Nah, berhubung kita nggak bisa sebut merek dari perusahaan ini nih, jadi gimana kalau enaknya kita sebutnya perusahaan X ya. Nah, berhubung saya hostnya dan saya nggak seberapa tahu tentang marketing perusahaan tersebut nih ya kan, kebetulan saya mendatangkan seorang narasumber yang cukup tahu tentang teknik marketing di perusahaan ini nih. Nah, daripada nunggu lama ya kan, gimana kalau kita langsung panggil, ya nggak sih? Kita panggilkan Ziel sebagai narasumber. Kasih. Hai Ziel. Halo, Fitri. Gimana nih kabarnya Ziel? Alhamdulillah baik. Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Fitri juga baik. Sebelum back to the topic nih, kan kita bakal ngomongin marketing nih ya. Gimana sih rutinitas Ziel sehari-hari? Boleh lah berbagi sedikit. Wah, kalau rutinitas sih sehari-hari ngampus ya, kuliah. Saya kuliah di Universitas Mulia. Yang mau daftar bisa hubungi di bawah ini ya. Nanti dikasih kok. Di Mulia tuh juga ada coffee shop coffee shop sendiri. Wih, Ya, jadi yang penasaran bisa langsung daftar sih di Mulia. Tuh guys, yang penasaran gimana daftar atuh? Kalau aku sih daftar. Ya enggak sih? Bener. Back to the topic nih ya kan. Sesuai topik kita bakal membahas soal marketing di perusahaan X lah kan. Perusahaan X ya. YTTA ya guys ya. YTTA. Nah, gini deh, Jiel, menurut Jiel pertanyaan dari saya, produk apa sih yang biasa diproduksi sama perusahaan X ini? Kalau untuk perusahaan X sendiri, dia masih memproduksi mobil dan motor. Belum tahu ya ke depannya, siapa tahu pesawat, kapal kan belum tahu ya. Boleh tuh. Aminin aja ya. Amin. Ya kan namanya juga perusahaan otomotif nih ya kan. Ya pasti kan dia karena perusahaan otomotif nih pasti fokusnya ke Dunia otomotif. Iya, kayak motor, mobil nih ya kan. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Asik. Apa sih yang membedakan produk di perusahaan X nih sama perusahaan yang lain? Kan perusahaan otomotif di Indonesia nggak cuma perusahaan X ini aja tuh ya kan. Ada pasti beda yang bisa bedain gitu. Kalau menurut Jiel pribadi, apa sih yang bisa membedakan buat para customer, para calon pembeli yang bisa membedakan gitu apa? Untuk produk sih perusahaan ini dia membuat produk yang untuk mobil ya. Kalau untuk motor saya kurang paham kebetulan. Jadi saya akan menjelaskan tentang mobilnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau mobilnya kebetulan mobil dari perusahaan X ini menerapkan immobilizer dari dulu ya, dari sebelum mobil-mobil yang lain menggunakan immobilizer, dia sudah menggunakan immobilizer. Seperti itu. Immobilizer ya? Ya. Penasaran ya guys, immobilizer. Tanya dong, ada nih. Kan immobilizer ya, mohon maaf nih pengucapannya kalau agak salah. Apa sih immobilizer itu? Kan banyak nih yang nggak tahu immobilizer apaan tuh? Kayak bisa dijelasin tolong Jiel. Immobilizer itu sistem anti maling kalau dibilang di ini ya. Anti maling. Kenapa anti maling? Karena di kunci di mobilnya itu terdapat chips yang memang langsung dihubungkan, diatur di sistem, hanya bisa menggunakan kunci tersebut di mobil itu. Jadi kalau misalnya nih ada maling nih, banyak kan nih maling-maling yang menggunakan kunci yang dibuat di tukang kunci nih. Nah, itu biasanya dipakai buat maling. Nah, di sini nggak bisa. Karena di mobil tersebut ada sistem itu tadi, immobilizer. Jadi harus menggunakan kunci resmi dari perusahaan itu tersebut. Jadi kalau misalnya kuncinya hilang atau apa, harus konfirmasi ke perusahaan tersebut baru bisa menggunakan kendaraannya kembali. Kayak gitu. Terus
ada juga hairtech teknologi. Hairtech teknologi ini seperti apa ya, meringankan bobot kendaraan. Jadi teknologi yang membuat kendaraan lebih ringan. Kalau misalnya kendaraan kita lebih ringan, berarti bahan bakar yang digunakan tidak akan banyak. Ya, jadi disitulah mobil bisa lebih irit. Ya, sama juga ada penggerak roda depan. Itu juga membuat pengiritan bahan bakar. Terus interiornya juga mewah dan didukung oleh teknologi yang modern, cukup modern. Walaupun yang kita tahu, mungkin yang tahu perusahaan X ini untuk model sendiri mungkin banyak yang tidak menyukainya, tapi untuk teknologi saya akui sangat maju teknologi yang ada di dalam mobilnya. Terus juga ada underdeal yang mudah ditemukan. Underdeal tuh kayak misalnya kita ada kita ada kerusakan dalam mobil, itu gampang menemukan spare partnya karena ini di Indonesia sudah membuka pabriknya seperti itu. Jadi sudah ada mobil yang dibuat langsung di Indonesia walaupun perusahaan tersebut bukan dari Indonesia, seperti itu. Ya guys, kepo nggak kira-kira perusahaan next nih perusahaan apa? Ayo, kalian pada kepo kan? Ini cuma ini doang sih yang tahu. Oke, next, strategi marketing apa sih yang biasa dipakai sama, kan topiknya nih tentang strategi marketing ya, tekniknya nih ya kan. Strategi, kira-kira bisa lah berbagi strategi marketing apa sih yang dipakai sama perusahaan si X ini? Untuk strategi marketingnya sendiri, dia masih menggunakan budaya lama, yaitu seperti door to door, memberi brosur secara ke rumah-rumah. Terus ada pameran juga, lalu menyebarkan brosur di toko-toko atau pasar-pasar. Karena dia perusahaan ini membuat produk dari yang angkutan barang sampai mobil yang seperti mobil sedan, mobil keluarga, itu semua ada di dalam mobil ini. Di dalam perusahaan ini. Oke, kan tadi udah dibahas nih soal strategi marketing apa nih yang dipakai, ya kan? Tuh, udah pada tahu nggak? Udah pada bisa menyimpulkan nggak nih kira-kira perusahaan X nih perusahaan apa? Nah, untuk JL berikutnya, kan kita udah bahas strategi marketing nih ya kan JL. Benar. Nah, di perusahaan X ini kan pasti tentunya ada tuh kelebihan, kekurangan, pokoknya ya bisa dibilang begitulah ya. Kira-kira menurut JL nih, apa sih kelebihan dari perusahaan X ini? Apa sih kekurangan perusahaan X ini? Kita bahas kekurangannya dulu lah ya. Oke. Biar tahu kekurangannya dulu, terus kelebihannya. Iya, benar. Untuk kekurangannya sendiri, kurangnya apresiasi dari perusahaannya. Jadi kayak apresiasi ke karyawan. Kan di namanya perusahaan yang menjual suatu produk pasti menekankan karyawan tersebut kan. Nah, itu kurangnya apresiasi seperti penghargaan atau reward yang diberikan kepada karyawan kayak gitu, itu kurang sih. Jadi untuk perusahaan X siapa tahu bisa menambah memberikan reward apresiasi kepada karyawan. Terus yang kedua, tekanan yang cukup berlebih. Jadi di namanya penjualan suatu produk berarti kan menekan karyawan untuk menjual. Iya. Nah, tapi menurut saya ini masih terbilang agak berlebih. Nah, dengan reward yang tidak sesuai, jadi ini menurut saya masih berlebih seperti itu. Dan ini kekurangannya dalam tadi kita membahas sistem marketing pemasarannya. Kekurangannya di ini kan kita zaman sekarang, era sekarang itu sudah menggunakan teknologi digital ya. Udah bermain media sosial. Pemasaran juga lebih mudah di sana. Tapi perusahaan ini belum sepenuhnya menggunakan media tersebut. Jadi masih menggunakan budaya lamanya. Ya memang budaya lama itu bagus. Tapi
karena perkembangan zaman harusnya perusahaan ini lebih bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Seperti itu. Untuk kelebihannya sendiri mengajarkan kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim ini cukup baik saya bilang untuk di perusahaan ini. Tidak ada penghinaan satu sama lain gitu. Oke. Nah, jadi cukup baik. Terus untuk strategi marketingnya yang tadi saya bilang masih menggunakan metode yang lama, masih mengikuti budaya, itu juga termasuk dalam kelebihan. Karena zaman sekarang mungkin ada perusahaan yang terfokus pada media sosial, sehingga karyawan-karyawannya hanya memegang gadget dan posting tanpa bergerak. Nah, itu banyak kan. Nah, jadi perusahaan ini masih mengutamakan budaya tersebut. Jadi ya itu terbilang kelebihan ya, cukup bagus. Terus di produknya tadi yang saya jelaskan, banyak kelebihan dalam produknya seperti mobilizer, hair tech teknologi, penggerak roda depan, terus interior yang mewah. Nah, itu juga menjadi kelebihan dari perusahaan ini gitu. Untuk JL, makasih nih info-info yang udah diberikan. Nah, untuk kalian yang kepo bisa lah ya searching sedikit-sedikit kira-kira dari strategi marketing, kelebihan kekurangannya. Satu kalian bisa menjempolkan perusahaan X ini perusahaan apa. Nah, sekian dari podcast hari ini. Saya sebagai host ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, kepada JL. Makasih ya JL udah berbagi ini nih ya kan, teknik marketingnya. Nah, sekian podcast dari Tsunade Podcast hari ini. Jadi sampai jumpa semuanya. Bye bye.